Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 April 2022 dengan judul Jangan Melupakan Hukumku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami patut bersyukur berterima kasih karena kebaikan rahmat Tuhan telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak, dan buah yang dihasilkannya. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 93. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah ia mengejarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum Allah maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Galib. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 480. Oleh pelanggaran kepada perintah Allah, Adam dan Hawa telah kehilangan Firdaus, dan dosa telah menyebabkan seluruh bumi terkutuk. Tetapi jika umat Allah mengikuti pengajarannya, negeri mereka akan dipulihkan menjadi subur dan elok. Allah sendiri memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan tanah. Mereka harus bekerja sama dengan Dia dalam pemulihannya. Demikianlah seluruh negeri di bawah pengendalian Allah akan menjadi suatu pelajaran yang praktis dari hal kebenaran rohani. Sebagaimana penurutan kepada undang-undang alamnya, bumi harus mengeluarkan hasilnya. Demikianlah pula dalam penurutan kepada undang-undang akhlaknya, hati manusia harus memantulkan sifat-sifat tabiatnya. Bahkan orang kafir akan mengenal keunggulan orang yang melayani dan menyembah Allah yang hidup. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 220. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus, kita dapat memelihara hukum. Percaya atas perdamaian itu untuk dosa menyanggupkan manusia yang telah jatuh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 291. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat dan juga sukacita bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga berdoa khusus untuk Rumah Sakit Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Kupang yang direncanakan untuk mengadakan peletakan batu pertama dan juga berjalannya pembangunan di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berkati semua panitia dan juga para pekerja agar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pekerjaan penginjilan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, lawat mereka, dan cukupkan kebutuhan mereka. Berikan juga sukacita bagi mereka. Kami berdoa juga bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur, setia, dan juga melayani Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.